Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnaini dengan nomor NIM 2017-5111116. Saya dari kelas D1171 dan G1171 STIE IPWIJA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Dr. Suyanto SEMMMAK AKCA, yaitu tentang anggaran piutang. Berikut adalah pemahaman umum tentang piutang atau receivable. Piutang atau receivable adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur atau pemberi pinjaman kepada debitur, penerima pinjaman, yang bersedia melunasinya pada waktu yang akan mendatang. Jadi, piutang itu ada karena terdapat dua pihak, yaitu adanya kreditur dan debitur. Ada ketersediaan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor. Ada jarak waktu mulai timbulnya piutang sampai pada saat pelunasannya. Dan ada hak menagih yang dimiliki oleh kreditur. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang surat berharga. Contohnya seperti biljet giro yang belum jatuh tempo, biljet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Yang kedua, ada beban dibayar di muka. Contohnya, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Yang ketiga, setoran jaminan, yaitu untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Yang keempat, piutang pajak. Contohnya, angsuran pajak, angsuran masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Dan yang kelima, piutang lain-lain, yaitu seperti pinjaman pekerja, piutang uang muka, piutang wesel, dan piutang usaha. Ini adalah contoh-contoh gambar, cek, dan biljet giro. Jenis-jenis piutang lainnya. Yang pertama, piutang wesel atau notes receivable adalah piutang yang didukung oleh janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang uang muka dapat terjadi setelah uang muka beli barang atau uang muka kerja seperti pasang iklan atau membuat baliho. Yang kedua, piutang usaha atau account receivable adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Piutang usaha ini meliputi seluruh macam atau jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Anggaran tersebut menerangkan mengenai jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Selanjutnya, biaya yang akan timbul ketika adanya piutang. Yang pertama, biaya modal. Yang kedua, biaya administrasi piutang, seperti biaya penagihan piutang dan
biaya organisasi per unit kerja yang diserahi tugas untuk mengelola piutang. Dan yang ketiga, piutang yang mungkin tidak seluruhnya dapat tertagih karena adanya resiko debitur yang tidak bertanggung jawab atau melarikan diri atau bangkrut. Pembahasan berikutnya adalah tentang manfaat penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu. Yang kedua, dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Dan yang ketiga adalah dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Langkah-langkah untuk menentukan anggaran piutang. Berbagai langkah yang perlu disiapkan antara lain yaitu meliputi dibentuknya unit kerja atau seksi yang khusus ditugaskan untuk mengurusi piutang. Tugas pokok dari unit kerja ini meliputi mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit, menyeleksi calon debitur, membukukan transaksi kredit yang terjadi, melakukan penagihan piutang, menyusun dan mengkualifikasikan piutang outstanding usianya masing-masing, membuat analisis dan evaluasi piutang sebagai salah satu bentuk investasi, menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dan piutang, serta membuat laporan tentang pengelolaan piutang bagi para pengambil kebijakan. Langkah kedua yaitu digariskannya kebijakan piutang yang jelas untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang. Kebijakan ini meliputi penentuan plafon kredit untuk berbagai jenis atau tingkatan debitur, penentuan jangka waktu kredit, pedoman untuk melakukan seleksi calon debitur berdasarkan pada 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Penentuan jumlah piutang ragu-ragu maksimal yang dapat dibenarkan sebagai besarnya cadangan piutang ragu-ragu. Serta penentuan jumlah anggaran yang digunakan untuk mengadministrasikan piutang. Kriteria mengukur efisiensi pengelolaan piutang. Kriteria yang dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang adalah yang pertama, tingkat perputaran piutang yang dinyatakan dengan rumus penjualan kredit dalam 1 tahun dibagi dengan piutang rata-rata awal dan akhir tahun. Yang kedua, persentase piutang tak tertagih yang sebenarnya. Yang ketiga, usia utang rata-rata. Dan yang keempat adalah biaya pengelolaan piutang yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.